Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan Guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi Samarian kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah moga-moga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashilin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashilin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Masih kaitannya dengan haid atau menstruasi. Judulnya adalah mengapa perempuan keluar darah haid. Mengapa perempuan keluar darah haid? Tidak lain dikarenakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terinci dengan satu. Haid merupakan tanda kematangan biologis. Haid merupakan tanda kematangan biologis. Jadi kalau perempuan itu sudah haid, berarti sudah mateng. Ya, sudah mateng. Matengnya ini harus mateng semuanya. Ojo mateng awake tok, ya. Mateng semuanya, pikirannya dan seterusnya. Oke, yang pertama, haid merupakan tanda kematangan biologis. 2. Mohon maaf bagi yang suami istri, nanti saatnya. Nanti dengan nomor 2 itu terkait itu. Mengatur frekuensi seks. Mengatur frekuensi seks atau hubungan suami istri. Cek gak bendino hubungan ono mandeke ya kok ya, gak usah dibayang-bayangkan kok, nanti ada saatnya. Mengatur frekuensi hubungan suami istri. Saya menyampaikan hubungan suami istri ya, bukan hubungan perzinaan. Dilarang, dosa besar. Ojo macem-macem. Memang barang itu, mohon maaf, barang enak, tapi ojo gaya macem-macem.
Makanya rata-rata, rata-rata orang yang zina itu umumnya anake wedok. Terus keluarnya itu tidak susah. Perucut gitu jadi bingung. Metune tidak susah. Ya kenapa? Dudono supaya perempuan itu jiwa keibuannya itu rodok luntur, rodok. Makanya kan langsung metune perucut. Langsung dipikir. Jadi itu mengatur frekuensi dengan suami istri. Walaupun memang menurut ahli kesehatan sperma itu kalau sudah waktunya atau sudah suami istri itu bagus sekali dikeluarkan. Garai awet nom baik suami maupun istri. Kalau frekuensi hubungannya itu lebih sering timbangannya enggak sering, nanti ada saatnya nak tak terus nondai pingin. 3, membiasakan hidup bersih. Loh kok bisa Pak? Loh ya, hidup bersih nek kotor dan segera dicuci, nek wis hati mari dan segera bersih. Itu namanya membiasakan hidup bersih. Terus mohon maaf ya, ini warning untuk perempuan dan pengingat untuk laki-laki. Jika perempuan itu haid, terus mohon maaf di pembalutnya ya dengan merek macam-macam, itu ojo dibuang sembarangan. Cuci dulu, keluar darahnya lewat sungai atau got yang mengalir. Setelah itu diwadahi apa yang selayaknya, mungkin kertas atau plastik, baru dibuang tempat sampah. Kenapa? Mohon maaf, perempuan mudah sekali tanda kutip diguna-guna, disantet, itu cepat sekali buat itu. Kenapa? Itu barangnya perempuan yang langsung keluar, maka perempuan cepat sekali. Maka saran saya untuk semuanya, yang perempuan karena yang memiliki itu, yang mempunyai, yang laki-laki nanti bakal bujune wedok. Ada yang mau bujune gak wedok? Maka hati-hati, dicuci baru diwadahi kertas atau plastik berbuang sampah supaya nanti jagani macam. Understand? Nomor 4, membangun karakter disiplin. Ini pas tadi sampaikan sama Pak Aris, membangun karakter disiplin. Tadi disampaikan beliau memberikan dalil wal asri, demi waktu asar. Di Al-Quran itu banyak sekali. Wal duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Banyak. Wal laili, demi waktu malam. Ini kenapa Gusti Allah kalau ngasih waktu-waktu itu? Oh, waktu itu luar biasa. Waktu yang sudah kelewat tidak mungkin iso dibaleni. Bahkan ada pernyataan al waktu kasaifi, waktu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu kepangkas, ya tadi itu nek selewat kayak sembare. Oh saya sampai gede kembali cilik mana? Gak mungkin kan? Ya itu. Nek wes sampai gede kelas 12, kelas 11, kelas 10, tidak mungkin balik mana SMP atau SD. Ya terus. Kecuali kalau is the dead alias ya, mengatur, membangun karakter disiplin. Maka harus disiplin betul. Orang disiplin itu luar biasa. Seringkali saya sampaikan kepada kalian, saya punya teman waktu di pondok di Sidoarjo sana. Itu kalau waktunya bermain, ya bermain. Waktunya belajar, belajar. Waktunya tidur, tidur. Jadi ketika ada waktunya belajar, teman-teman ngajak bermain, tidak mau dia. Luar biasa. Itu kalau bisa strukturnya atau jadwalnya pas, oh insya Allah jadinya Gusti Allah. Diwal asri kan, wal asri innal insana lafi khusrin. Semuanya manusia merugi.
illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman amal soleh saling menasihati dalam rangka kebaikan, kesabaran dan taat dan Gusti Allah. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, kok seumpama tidak ada surat yang lainnya, surat ini sudah cukup genuturi menungso. Hebat kan? Walhasil sudah cukup genuturi menungso, asal ngertine jelas. Seringkali kan kita baca setiap akhir pelajaran, tapi yang doa ya belas gak dipahami. Akhirnya mending ngono melatih atau membangun karakter disiplin. Yang kelima, sebagai kondisi rahim sehat dan siap dibuai. Sebagai kondisi rahim sehat dan siap dibuai. Jadi kalau perempuan itu haid, itu membersihkan rahimnya. Makanya terkait dengan apa namanya, ketika perempuan haid itu secara kesehatan harus diperhatikan betul. Jangan sering-sering ketika haid mengkonsumsi air es. Ojo sering-sering, sebab darah itu perkakian ngombe es akhirnya jadi menggumpal. Ya, makanya dengan tidak begitu sterilnya kakek memakan minuman yang instan, akhirnya kadang perempuan ada kistanya, ada miumnya, akhirnya efeknya gara-gara pengaruh itu sing loro awake dhewe, akhirnya kudu dioperasi. Itu salah siapa? Ya kalau kemudian kembali pada diri sendiri, ya salah diri, karena tidak menjaga pola hidup sehat. Makanya orang itu kan yang perlu dijaga kan 4: pola pikir aja macam-macam, pola makan, pola hidup. Ya, yang keempat ini repot. Apa? Kakean pola. Terus kakean pola itu angin. Itu ya. Berarti kalau perempuan tuh haid siap untuk dibuahi. Maksudnya siap untuk kalau suami istri ya suami istri supaya aman. Dan untuk lebih jelasnya kapan bisa punya anak, kapan dan tidak, kalian sudah punya guru yang namanya Bapak Sutaji. Tanyakan itu. Ada saatnya subur, ada yang tidak subur. Itu sebetulnya tanpa lewat KB sudah aman. Oh, saatnya isi saya subur, ojo didoi sih. Seumpama pengen tidak punya anak, jangan dikumpul waktu itu. Cari area yang kira-kira tidak subur. Oh, saya pengen punya anak PD. Oh, yo semangat, ayo. Itu kan. Langsung pas saya subur diteruskan. Dan tidak tahu ini mitos ataupun tidak. Kalau pengen punya anak cerdas, pinter, mohon maaf, of the secret, rahasia, tapi rahasia umum. Itu kalau pengen punya anak cerdas, mohon maaf, suami istri kudu semangat gawe. Oh, itu semangat ya? Kudu semangat. Nek salah siji gak semangat, mohon maaf, anaknya bisa. Tapi tidak tahu itu mitos atau tidak. Tapi menurut beberapa orang yang saya tanyai, orang yang saya tanyai, rata-rata kalau dia gawe ini semangat, umumnya anaknya cerdas-cerdas. Maksudnya bagaimana Pak? Ojo angger ga gawe. Ditata dulu. Makanya para ulama di Kanjeng Nabi menuturkan sebelum membuat anak itu harus tirakat se, poso se, dzikir se, maca donga se. Nang kapan Pak? Lah setelah itu. Setelah ngantuk Pak, setelah turu Pak. Memang mencetak anak cerdas rodo angin. Understand? Ojo ngomong ini, Pak, aku goblok berarti bapak aku bisa kesemangat. Ojo ngono. Wes karena terus mengodai menyalahkan yang lainnya. Tapi umumnya kalau nanti pengen punya anak cerdas, pesan saya, nih gawe kudu semangat. Tolong diingat-ingat. Pesan ini goyangane tidak bisa diulang berkali-kali. Yang ke-6, membentuk
watak penyayang, membentuk watak penyayang. Perempuan itu kalau ada headnya sayang, ya akhirnya sayang. Aku wong kowe ngene, saya ada saatnya seperti ini. Ada sayang, senajan sayang, tapi perempuan itu jika waktunya head ojo mau garai, ya. Tapi gak usah mau takut, sampai head ya kok ngumah kamu ya jowo. Karena perempuan itu kalau sudah head namanya gowo darah, awake panas, itu sering kudu ngamuan. Di samping itu tidak, apalagi tidak dekat dengan Gusti Allah, yo gak sholat kan, gak maca Quran, sehingga gampang sekali, mohon maaf, kelebonan setan. Makanya muam-muam. Lah ketika seperti itu, sing lanang yo pengertian, oh cuma godoi, arek ngamuan digodoi, akhirnya mencari korupsi, gak salah. Yang ketujuh, sebagai tanda rahim kosong dari janin. Sebagai tanda rahim kosong dari janin. Jadi kalau head berarti rahimnya kosong. Loh, apakah ada Pak orang head kemudian pas hamil? Mungkin ada, tapi hanya bandingannya sangat kecil. Umumnya orang hamil itu tidak head. Berarti kalau orang itu head berarti rahimnya kosong dan siap untuk dibuahi. Termasuk orang yang head itu ya kemarin kita sampaikan penyakitnya bebas atau jarang kena penyakit. 8 orang kalau mengerti head tidak sombong. Tiba aku wong kotor ya, tidak sombong. Tiba aku wong kotor. Di samping itu kita ngerti juga semuanya ini kita keluar dari ibu kita masing-masing. Keluar dari ibu kita masing-masing, dari sel telur dan sel sperma. Sing mau sombongi opo? Ya rata-rata tahu kan yang laki-laki sperma kan yang koyo ngono menjijikan. Dadine koyo model seperti ini. Ngono gawaya, aku ganteng dhewe, aku ayu dhewe, aku sugih dhewe, aku kok sing duwe semuanya hanyalah Gusti. Lah nek ngerti seperti itu, akhirnya gak sombong. Maksudnya Gusti Allah ngono, dadi manusa aja sombong. Kita asalnya dari mana, kita modelnya bagaimana. Bahkan mohon maaf. Gusti Allah tuh hebat kan ini. Kita lihat yang namanya ayam. Ayam itu bertelur. Telur itu dekat sekali sama dengan yang namanya kotoran. Mohon maaf, telet. Tapi karena canggih Gusti Allah, dengan kehebatan Gusti Allah, telur itu dibungkus. Apa maksudnya? Hidup itu ono kalane dari wong sing pinter kiai, anake mohon maaf iso dadi goblok. Dari wong goblok, anake iso dadi kiai. Itulah hebatnya Gusti Allah. Walak-walik zaman. Ono wong sugih, suwe-suwe anak-anake melarat. Ono wong melarat, anake dadi understand? Ono wong pinter, anake dadi goblok, bodoh. Ono wong bodoh, anake malah pinter. Itulah walak-walik zaman. Ya, walak-walik zaman. Tadi itu ayam itu kotoran dibungkus Gusti Allah yang namanya telur. Pak uang menang ya Allah. Makanya awak dia tidak boleh 9 terakhir. Untuk mengetahui mana yang taat, mana yang bermaksiat. Maksudnya bagaimana Pak? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan sami'na wa atokna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang yang iman itu mesti prinsipnya ini, sami'na wa atokna tsumma statokna. Saya dengar ya Rob. Tadi saya sempat ngaji sama santri saya. Itu sami'na itu didengar, kemudian masuk dalam dirinya, terus dipraktek nih. Itu namanya sami'na. Ya, sami'na itu gitu. Jadi orang tanda punya the kuping,
Itu kalau didengar, dilaksanakan dan dipraktekkan, itu berarti duwe kuping. Nek mau gak duwe kuping atau kuping kurang sempurna, dirungono tok tapi gak di praktekna sampai. Nah, orang taat sami'na wa atokna tsummastatokna, kemudian saya kerjakan semampunya. Tapi sebaliknya, orang yang bermaksiat sami'na wa asoyna, saya dengar ya Rob, tapi saya ingkari. Makanya asoy itu apa namanya? Bukan asoy ya. Asoy itu orang yang bermaksiat. Asoyna pakai sot. Asoy itu orang yang bermaksiat. Maka itu ya, jadi adanya darah haid sebetulnya menggambarkan mana yang taat, mana yang maksiat. Nek taat ya mengikuti aturan yang ada, waktunya itu jangan dikumpuli. Tapi nek gak taat ya diterjang ae. Wis lampu merah, pelangi pelang abang jadi terang. Ya akhirnya kemarin itu hati-hati, iso-iso menjadi anake gak pateo pinter, iso-iso IQ-ne rendah, iso-iso non wakal. Hati-hati ya, diperhatikan itu. Ilmu ini bisa tularkan, dan tentunya mana yang baik dicekel sintenanan, dimanfaatkan, dilaksanakan. Sing jelek ayo ditinggalkan. Dan yang paling akhir sebagai gabungan daripada darah haid ini, darah haid itu warnanya ada hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Kalau lagi hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Pak, kok sampai segitu? Iyalah, orang fikih itu harus tahu. Orang fikih itu harus tahu ini darah. Tapi semuanya darah haid. Darah haid apa namanya, mengikuti. Kalau awal rata-rata hitam, gue sudah mulai selesai, mulai agak menguning putih, kemudian bersih. Itu hebatnya caranya Gusti Allah. Lah walahan kudu ngerti. Ya, laki-laki kudu ngerti. Ini ada saatnya lo tancap gas, ada saatnya untuk ojo tancap. Understand? Jadi hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Sifat darah kadang kental, berbau atau basin. Jadi pertama kental, dua berbau atau basin, tiga kental dan berbau atau basin, empat encer dan berbau. Jadi aidu seperti Pak, tak ulangi. Satu kental, kental tulisannya, susu kental manis itu ya, kental. Dua berbau atau basin, tiga kental dan berbau atau basin, yang terakhir encer dan tidak berbau. Oke, itu moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pertemuannya akan datang kita bahas masalah nifas, kitabnya di bawah. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baca kitab tidak untuk saat ini sih buka kitab nomor siji mau digawa. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام يمل سماعه
تنزهها عن قول وفعل ونية بأستغفي من كل داء ونور تميل لقلبي عند الدهر وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور وسمعي ومقلتي. Allahumma majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.